你真的要赶尽杀绝吗？ Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Pada saat ini, 1 bulan telah berlalu sejak Xiao Yan memulai pelatihannya. Namun, tidak ada sedikit pun keributan di dalam lembah. Bahkan kepompong besar berwarna ungu Xian masih memancarkan cahaya terang dengan kecepatan tetap. Tidak ada sedikit pun tanda dia akan memecahkan kepompong untuk keluar dari situ. Medusa juga tidak berdaya menghadapi ini. Dia agak meremehkan besarnya energi yang dibutuhkan Xian untuk maju. Medusa membelai dagunya saat dia duduk bersila di atas batu besar. Tatapannya berhenti sejenak pada kepompong sebelum beralih ke gua yang ditutupi oleh pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya. Dia mau tidak mau menghela nafas pelan ketika melihat bahwa masih ada sedikit aktivitas di sana. Aura Xiao Yan menjadi sebagian tidak terlihat 3 hari setelah dia mundur. Setelah beberapa hari, auranya benar-benar tersembunyi. Bahkan dengan kekuatan Medusa, dia hanya bisa merasakan sedikit aura di dalam lembah jika dia menggunakan semua kekuatannya. Dia tahu bahwa Xiao Yan saat ini sedang mengalami periode melakukan jalan yang benar dari puncak kelas Do Huang ke kelas Do Huang. Saat auranya benar-benar menghilang, dia akan berhasil maju ke elit Do Huang. 2 orang ini benar-benar menguji kesabaran. Medusa mendesah tanpa daya. Dia hanya bisa menarik pandangannya dan perlahan menutup matanya saat dia juga memasuki mode pelatihannya. Dia hanya bisa menggunakan pelatihan untuk menghabiskan waktu di bawah tugas membosankan menunggu dan melindungi. Hari-hari di dalam lembah berlalu satu demi satu. Suara apapun dari dunia luar sulit menyebar ke tempat ini. Ini memberi Xiao Yan dan Xian lingkungan paling tenang untuk maju. Beberapa fluktuasi muncul di tengah hari-hari tenang ini sekitar 2 bulan setelah Xiao Yan mundur. Sumber dari perubahan ini adalah karena Xiao Yan. Medusa berkelok-kelok sepanjang hari ini dengan melatih dan melindungi seperti yang dia lakukan. Namun, saat dia akan memasuki mode pelatihannya, dia tiba-tiba merasakan energi di dalam lembah menjadi seperti air mendidih yang menggelegak saat itu berfluktuasi secara intens. Dia terkejut dan dengan cepat melacak sumbernya. Itu adalah tempat Xiao Yan melakukan pelatihannya. Medusa mengernyitkan alisnya sedikit. Dia bisa merasakan bahwa energi padat di dalam lembah berkumpul di dalam gua gunung itu. Apalagi kecepatan aglomerasi ini juga semakin meningkat. Pada akhirnya, itu benar-benar membentuk pusaran energi besar di udara di atas lembah, yang lebarnya puluhan kaki. Mengapa jumlah energi yang dia butuhkan untuk maju juga begitu besar? Medusa tercengang saat dia melihat pusaran besar di atas kepalanya. Bukannya dia tidak pernah mengalami kemajuan dari Do Huang menjadi Do Huang. Proses itu memang membutuhkan energi yang sangat besar. Namun, itu tidak terjadi seperti daya tarik energi alam Xiao Yan yang gila. Bukan. Tentu saja, Medusa tidak menyadari bahwa Do Huang biasa yang maju ke Do Huang tidak akan membutuhkan energi liar seperti itu. Ini karena energi yang mereka serap paling banyak hanya dapat menjalani penyempurnaan metode Qi di dalam tubuh mereka. Namun, itu berbeda untuk Xiao Yan. Tidak hanya metode Qi yang kuat seperti mantra api di dalam tubuhnya, tetapi ada juga keberadaan 3 jenis api surgawi. Api surgawi ini melindungi tubuhnya setiap saat. Energi alami yang mengalir ke tubuhnya harus melewati 3 pos pemeriksaan ini.
Bahkan, setelah energi memasuki tubuhnya dan menjalani penyempurnaan metode Ki, mantra api, energi seukuran ibu jari ini akan menyusut lagi. Tentu saja, ukurannya mungkin menyusut tetapi energi itu memberi Xiaoyan manfaat yang tidak terbatas. Dengan Dou Qi murni seperti itu, fondasinya di kelas Dou Huang akan jauh lebih kuat dibandingkan dengan Dou Huang biasa. Poin ini akan memiliki kegunaan yang sangat penting ketika dia maju ke kelas yang lebih tinggi di masa depan. Kelemahan yang diciptakan oleh proses ini adalah dia membutuhkan energi yang lebih besar dan lebih menakutkan untuk maju jika dibandingkan dengan orang biasa. Inilah alasan mengapa fenomena yang tidak biasa dari sebelumnya muncul. Pusaran energi warna-warni perlahan berputar di udara sementara energi alam berulang kali diserap. Pegunungan binatang sihir ini memiliki banyak hewan yang kuat. Mereka sangat peka terhadap energi. Munculnya riak yang kuat di tempat ini pasti akan menarik perhatian mereka. Kepompong cahaya berwarna ungu yang di dalamnya Xian tampaknya dipengaruhi oleh riak kuat energi alam seperti wajah cantik Medusa yang sedikit berubah. Itu segera memancarkan cahaya ungu yang intens. Di bawah cahaya ungu itu, sebagian dari energi alam di dalam lembah itu terpisah dan dengan liar bergegas menuju ke kepompong. Sesaat, suara energi bersiul di dalam lembah muncul berulang kali. Dua kekuatan hisap liar menyapu langit dan menarik semua energi yang bisa mereka serap sebelum menelan semuanya. Kekuatan hisap lembah melonjak, dan bahkan beberapa energi alam mulai melonjak dengan cepat ke arah lembah. Kedua orang ini bahkan tidak mau diam ketika mereka maju. Medusa segera menggelengkan kepalanya saat melihat ini. Tubuhnya bergerak dan muncul di langit di atas lembah. Dia melihat ke sekeliling sebelum tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel tangan yang rumit. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Sementara tangan Medusa menari dan membentuk banyak bayangan, udara di atas lembah tiba-tiba berfluktuasi dengan cara yang aneh. Sesaat kemudian, ruang ini menjadi sangat terdistorsi. Pusaran energi warna-warni perlahan tertutup di bawah distorsi ruang. Goyangan ruang menjadi lebih intens. Ekspresi Medusa juga menjadi semakin serius. Beberapa saat kemudian sebelum segel tangannya berubah saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Ketika teriakannya terdengar, ruang di sekitarnya tiba-tiba memadat saat fluktuasi yang tidak biasa menyebar dengan cepat. Akhirnya, itu menutupi seluruh lembah gunung. Menyusul penyebaran fluktuasi ini, hisapan liar yang dipancarkan dari lembah perlahan tersembunyi. Medusa menghela nafas lega setelah melakukan semua ini. Dia menunduk dan melihat ke lembah bahwa lembah itu kosong dari apapun. Tubuhnya bergerak dan perlahan menuju lembah. Ruang tiba-tiba bergetar saat tubuhnya mencapai batas tertentu. Sosoknya berangsur-angsur menghilang. Medusa yang menghilang perlahan muncul kembali di dalam lembah. Dia mengangkat kepalanya dan mengamati riak energi warna-warni di udara. Tangannya yang halus mengusap keringat di dahinya. Terlepas dari kekuatannya saat ini, dia masih harus sangat menguras tenaga untuk mengunci ruang lembah ini. Namun, untunglah aktivitas di tempat ini kembali disembunyikan. Jika tidak, itu pasti akan menarik berbagai binatang sihir yang kuat jika berlarut-larut. Meskipun Medusa tidak takut, jika kedua orang yang melakukan pelatihan di dalam lembah terpengaruh oleh pertempuran tersebut, hasilnya akan sedikit tidak menguntungkan. Dengan cara ini, bahkan jika ada seseorang atau binatang sihir terbang di atas lembah, akan sulit bagi mereka untuk menemukan petunjuk apapun dari lembah tersebut selama kekuatan mereka belum melebihi kekuatanku. Kedua orang ini benar-benar tidak mengizinkan Ki untuk bersantai. Medusa sekali lagi duduk bersila di atas batu besar dan tertawa getir pada dirinya sendiri. Dia perlahan menutup matanya dan mulai pulih dari kelelahan luar biasa sebelumnya. Namun, pusaran energi warna-warni yang sangat besar di udara tidak menghilang. Sebaliknya, itu menjadi semakin padat seiring berjalannya waktu. Kepompong cahaya di dalam lembah dan Xiaoyan di dalam gua berulang kali menyerap sejumlah besar energi darinya. Waktu dengan tenang berlalu di bawah keheningan ini di mana setiap hari adalah pengulangan dari hari sebelumnya. Tanpa disadari, 3 bulan telah berlalu sejak Xiaoyan mundur. Namun, 2 orang di dalam lembah itu masih tidak menunjukkan tanda-tanda sedikit pun untuk keluar. Ini menyebabkan Medusa merasa sangat tidak berdaya. Ketika waktu yang telah berlalu di lembah telah mencapai bulan keempat, Medusa, yang sedang berlatih,
tiba-tiba membuka matanya. Wajah cantiknya sedingin es. Pada saat ini tiba-tiba muncul 7 sisik ular berwarna di dahi halusnya. Selain itu berulang kali memancarkan cahaya warna-warni yang samar. Tangannya mengusap 7 sisik berwarna di dahinya. Auranya berubah agak kacau untuk pertama kalinya. Skala ini dibuat dari jejak roh yang dia simpan di dalam altar ras orang ular. Hanya dukun dari ras orang ular yang bisa memberitahunya tentang sesuatu melalui pembakaran benang roh ini. Biasanya, ini adalah ukuran yang akan diambil dukun hanya jika suku tersebut benar-benar menghadapi bahaya besar. Meskipun telah menjadi ketua ras ular rakyat selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya metode pemanggilan ini digunakan. Dari kelihatannya, masalah besar memang menimpa ras ular rakyat. Medusa menghirup udara dalam-dalam sebelum tiba-tiba berdiri. Namun, ketika pandangannya menyapu cahaya kepompong dan gua, dia ragu sejenak. Setelah merenung lama, dia tidak segera pergi. Sebagai gantinya, dia melompat dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menempatkan kunci luar angkasa yang sangat aman di langit lembah ini. Aku telah meningkatkan pertahanan kalian berdua. Ini cukup untuk melindungi kalian berdua saat maju ke sini. Kali ini, tampaknya ras ular rakyat mengalami bencana besar. Aku harus kembali kepada mereka. Setelah aku menyelesaikan masalahku, aku akan kembali ke sini. Medusa hanya menghela nafas lega setelah menyelesaikan semua tugas ini. Dia meletakkan gulungan di atas batu besar tempat dia berlatih. Setelah itu, dia mengoleskan 7 sisik ular berwarna panas di dahinya. Rasa dingin dan niat membunuh yang melonjak secara bertahap muncul di wajah cantiknya. Tubuhnya bergerak, mengisi melalui segel di ruang angkasa, dan dengan cepat menghilang. Setelah Medusa pergi, lembah itu menjadi sunyi senyap. Kunci ruang angkasa di langit telah menyebabkan lembah kecil itu menjadi tempat yang terisolasi dari dunia luar. Tidak ada yang akan secara tidak sengaja menyerbu ke tempat yang tenang ini. Namun, selain kurangnya suara, kepergian Medusa tidak begitu banyak menyebabkan gelombang di lembah. Tumpukan pecahan batu di atas pintu masuk gua masih belum ada respon. Kepompong cahaya yang sangat besar di dalam lembah juga tidak menunjukkan tanda-tanda menerobos. Meskipun tampak mirip dengan sebelumnya, siapapun dengan persepsi spiritual yang sangat kuat akan dapat menemukan bahwa dua aura yang luar biasa kuat ini diam-diam sedang disembunyikan, menunggu saat mereka akan dilahirkan kembali. Tanpa disadari, sekitar setengah tahun telah berlalu sejak Medusa pergi. Dengan menghitung waktu yang berlalu, pelatihan Xiao Yan dan Xian hampir mencapai 1 tahun. Meskipun waktu yang lama sangat melelahkan, masih tidak ada sedikit pun aktivitas yang tidak biasa dari lembah tersebut. Lembah sepi yang sunyi itu sepertinya diam-diam melupakan mereka. Medusa tidak kembali selama setengah tahun ini. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya. Rerumputan liar masih tumbuh di semua tempat di lembah yang dalam akan segera menempati seluruh lembah pegunungan dalam waktu singkat. Waktu dengan tenang mengalir di dalam lembah yang dalam dan terpencil. Pada hari tertentu, gerakan sedikit tidak biasa yang berbeda dari biasanya akhirnya muncul di lembah yang dalam. Orang bisa melihat pusaran energi besar yang perlahan-lahan berputar di langit tiba-tiba mulai berhenti berputar secara bertahap. Energi megah mengalir deras seperti badai sebelum akhirnya berubah menjadi 2 pilar energi seperti semburan pegunungan. Salah satu pilar energi ini dibebankan ke lembah, yang sekarang tersembunyi oleh rerumputan liar. Sementara yang lainnya mendarat di atas kepompong ringan yang ditutupi oleh rumputan liar. Kedua pilar energi yang berukuran lebih dari 10 kaki ini menembus udara mengeluarkan suara tajam saat mereka melakukannya. Di bawah energi yang begitu besar, rumput liar di dalam lembah tiba-tiba layu dengan cepat. Kepompong besar berwarna ungu di lembah dan gua gunung yang terhalang pecahan batu perlahan muncul kembali. Salah satu dari 2 pilar energi besar memasuki kepompong cahaya sementara yang lainnya memasuki gua. Mereka segera berhenti melakukan gerakan tidak biasa lainnya setelah itu. Pusaran energi di udara sudah benar-benar lenyap. Energi alami yang kuat di lembah juga berangsur-angsur kembali ke keadaan normalnya. Dari tampilan situasinya, sepertinya kedua orang yang membutuhkan energi dalam jumlah besar telah mencapai tahap di mana mereka kenyang. Kepompong cahaya di dalam lembah berubah warna yang semakin dalam setelah menyerap pilar energi yang sangat besar itu. Beberapa segel aneh secara bertahap muncul di permukaan kepompong.
Cahaya yang dipancarkan secara bertahap dari segel ini tampak sangat misterius. Tidak ada aktivitas lain setelah perubahan ini terjadi di dalam lembah. Dalam sekejap mata, setengah bulan lagi berlalu. Di dalam gua, yang pintu masuknya diblokir dengan kuat oleh tumpukan pecahan batu, mata yang telah ditutup selama hampir 1 tahun akhirnya bergetar sedikit saat perlahan terbuka. Badai penuh kilat melintas melalui matanya yang hitam pekat satu demi satu saat mereka terbuka. Pada saat itu, bahkan udara di dalam gua gunung yang hikmat mengeluarkan sedikit suara berderak. Aura agung yang telah terdiam selama hampir 1 tahun akhirnya menjadi seperti harimau yang ganas mengikuti pembukaan matanya. Dia perlahan mengangkat kepalanya, menghadap ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang bumi. Bahkan gua gunung mulai bergetar di bawah aura megah yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Banyak garis retakan tebal seukuran lengan menyebar seperti sarang laba-laba dari tempat di mana pemuda berjubah hitam itu duduk dengan menyilangkan kaki. Akhirnya, mereka menyebar ke setiap sudut gua. Suara kecil tiba-tiba muncul saat pemuda berjubah hitam itu duduk di atas batu hijau. Banyak garis retakan kecil muncul dengan cepat menyebar ke seluruh batu hijau sebelum batu hijau itu pecah, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya di tengah gemuruh rendah dan dalam. Pemuda berjubah hitam yang duduk di atas batu hijau itu tidak bergerak sedikit pun meskipun itu pecah. Kedua kakinya digantung di udara kosong dan dia terus melayang di udara dalam hal ini tanpa meminjam kekuatan eksternal. Ini adalah kekuatan dari Dou Huang ya. Tangan Xiao Yan perlahan bergerak. Dia merasakan toren pegunungan yang megah seperti Dou Qi meletus di dalam tubuhnya. Busur samar merembes keluar dari sudut mulutnya. Pada saat ini, semacam perasaan heroik memiliki segala sesuatu di tangan seseorang muncul di dalam hatinya. Kekuatan spiritual yang kuat menyapu dan menyebar ke segala arah seperti badai dengan tubuhnya di tengah. Kekuatan spiritual yang kuat dengan cepat menyebar keluar dari gua dan membungkus seluruh lembah di dalamnya. Menggunakan kekuatan spiritual untuk memindai tempat itu, Xiao Yan bisa melihat kepompong cahaya berwarna ungu besar di dalam lembah. Selain itu, karena dia mengandalkan kekuatan spiritual yang sensitif, dia samar-samar bisa merasakan kehidupan yang kuat di aglomerasi di dalam kepompong. Kekuatan spiritual menyebar ke lembah. Namun, itu tidak berhenti karena itu. Sebaliknya, itu terus menuju ke pegunungan binatang sihir yang sangat besar dan menyebar di atasnya. Setelah penyebaran kekuatan spiritualnya, sejumlah adegan yang tak terhitung jumlahnya tercermin dalam kepala Xiao Yan. Tentu saja, ada cukup banyak binatang sihir yang kuat di dalam pegunungan. Karena itu, pemindaian spiritual yang sombong oleh Xiao Yan ini tidak luput dari perhatian mereka. Karena inilah pegunungan yang luas segera mulai memancarkan banyak raungan marah yang mengguncang bumi. Tak terhitung jumlah binatang sihir peringkat rendah mulai bergetar di tengah raungan ini. Meskipun bisa merasakan pemindaian spiritual Xiao Yan, sebagian besar binatang ajaib yang kuat ini, dengan pengecualian mereka yang memiliki kemampuan khusus, tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada jiwa Xiao Yan. Karena itu, kekuatan spiritual Xiao Yan tidak menerima serangan sedikit pun selama pemindaian tempat ini. Kekuatan spiritual yang tersebar di radius 50 km. Namun, sepertinya ini adalah batas yang sulit. Akibatnya, kekuatan spiritual Xiao Yan mengalami kesulitan untuk maju bahkan 1 inci pun setelah menyebar ke gunung. Pikirannya tergerak saat melihat ini. Kekuatan spiritual yang telah menyebar mulai menyusut seperti air banjir. Dengan beberapa tarikan napas, itu benar-benar menyusut kembali ke tubuhnya. Xiao Yan mengangkat kepalanya sedikit setelah kekuatan spiritual sepenuhnya kembali ke tubuhnya. Dia menghela nafas panjang dan baru saja ingin mencoba untuk menyatukan kekuatan spiritual jauh di dalam dirinya ketika sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Jarinya menyentuh jejak api putih di dahinya. Beberapa gemetar yang tidak diketahui diam-diam muncul jauh di dalam jiwanya. Xiao Yan menghirup udara lembab yang dalam. Matanya berkedip sedikit sebelum segera menyipit. Pikirannya tiba-tiba bergerak dan kekuatan spiritual yang agung sekali lagi tersapu. Namun, kali ini tidak menyebar. Sebaliknya, itu menyerbu ke segel api di dahinya. Kekuatan spiritual Xiao Yan baru saja masuk ke dalam segel api ketika suara rendah, dalam,
teredam meledak dengan ledakan dalam pikirannya. Segera, matanya menjadi hitam dan jalan kecil yang terbentuk dari api putih pekat muncul di depannya. Ada kegelapan tak berdasar yang dalam di kedua sisi jalan kecil. Sekilas jalan api kecil itu sepertinya tidak ada habisnya. Tubuh Xiao Yan bergerak dan tidak ragu-ragu saat dia bergegas menyusuri jalan api kecil. Ketika kekuatan spiritual dari sebelumnya telah mencapai titik tertentu, penggunaan kekuatan spiritualnya tampak jauh lebih jelas. Jalan kecil itu memang panjang. Namun, di bawah kecepatan kekuatan spiritualnya, yang lebih cepat dari kilat, hanya diperlukan lebih dari 10 menit sebelum lubang api muncul di ujung jalan api kecil. Kekuatan spiritual Xiao Yan bergetar sedikit sebelum menyerbu. Rohnya menyerbu ke dalam lubang api. Api putih pekat yang menyilaukan tiba-tiba menghilang menggantinya dengan kegelapan yang sangat menekan. Tempat gelap ini sepertinya adalah aula yang sangat besar. Aula itu sangat luas sehingga agak menakutkan. Pilar batu yang panjangnya lebih dari 1000 kaki mencapai ke langit karena menopang aula yang luar biasa besar ini. Aula ini ditutupi dengan kumpulan cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang dibungkus dengan cahaya hijau giok. Roh Xiao Yan menyapu mereka dan terkejut saat menyadari bahwa kelompok cahaya itu sebenarnya berisi tubuh spiritual yang hidup di dalam masing-masingnya. Semangat Xiao Yan berguling-guling karena pemandangan yang mengejutkan ini. Rohnya dengan sigap menyapu tempat itu. Sesaat kemudian, keterkejutannya tiba-tiba menggumpal pada sekelompok lampu hijau giok yang berada di dekat titik tengah aula besar. Di dalamnya ada seorang lelaki tua yang matanya tertutup rapat. Hal yang menyebabkan badai muncul dalam hati Xiao Yan adalah bahwa lelaki tua ini adalah Yao Lao yang telah ditangkap oleh aula jiwa. Apakah aula jiwa? Saat suaranya baru saja terdengar, ruang di depannya tiba-tiba berfluktuasi. Segera, ruang itu meledak seperti cermin yang pecah. Kekuatan spiritual yang menakutkan yang bahkan ruang itu tidak bisa menahannya membawa kegelapan yang luar biasa pekat tiba-tiba meletus. Hanya kontak dengannya menghancurkan sisa-sisa spiritual Xiao Yan menjadi ketiadaan.